Saya, Mas Dewati, atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta, beserta jemaatnya, atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan untuk dimaafkan. Saya, Mas Dewati, atas nama pribadi. Ya, jadi itulah video permintaan maaf dari Mas Sriwati, Bu Sriwati. Kemarin sebelum larang orang ibadah, apa nggak mikir gitu loh. Kalau ngelarang ibadah orang lain, agama lain itu tidak boleh, apalagi Anda ASN. Gaji juga digaji sama pajaknya pengusaha-pengusaha Kristen, orang-orang Kristen lagi makan juga kasih pajak, bahkan orang yang jualan babi pun bayar pajak untuk bayar gaji Anda. Siapa nggak mikir? Nggak mikir kalau itu nggak benar, tindakan kelakuan kayak gitu nggak benar, ya kan? Terus juga yang kedua itu mungkin karena sudah viral, sudah ditekan oleh massa sehingga Anda minta maaf. Lah apa jadinya kalau seandainya kemarin tidak ada tekanan massa ya, terutama juga tekanan netizen sih sebenarnya kan. Kalau massa cuma di kantor DPRD ya kalau nggak salah ya, tapi kan tekanan netizen nih. Kemudian setelah viral, diselidiki Anda dan lain-lain, baru Anda minta maaf, saya mohon maaf. Iya, kita tetap harus maafkan, mengampuni. Tapi ingat, sanksi tetap ada. Harusnya Anda dipecat sebagai seorang ASN. Seorang pegawai negeri, tapi tidak mengabdi pada negeri. Mengabdi pada Anda, diri Anda, keegoisan Anda sendiri. Makanya sebenarnya copot jabatan harusnya. Tapi kan itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Coba kita lihat komentar dari Ari Wibowo. Wah, beliau berkomentar loh. Dia bilang ini, dimaafkan tapi sebaiknya tetap ada sanksi ringannya. Lah kita melanggar lalu lintas aja ditilang kan, gak cukup minta maaf doang. Ini kan jauh lebih serius dari pelanggarannya. Ini komentar dari Mas Ari Wibowo. Beliau ternyata merasa juga, wah ini gak benar nih kayak gini. Tapi memang itu tindakannya gak benar ya. Coba lihat ya gayanya. Kita lihat lagi, ayo. Nah kita lihat gayanya yang ini aja. Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Orang tinggal tidak ada izin. Orang gila aja Itu kira-kira. Yang kemarin teriak-teriak kayak luar biasa banget ya. Kayak negara ini dia sendiri yang punya begitu. Ngamuk-ngamuk gak jelas dan lain-lain. Tapi sekarang minta maaf jadi lembut-lembut. Gak mikir apa gak mikir. Coba kita akan lihat ya. Bagaimana ada demo lanjutan juga sebenarnya kalau kita lihat ya dari komunitas-komunitas seperti ini. Kita akan lihat. Di kantor wali kota Bekasi. Kota Bekasi dengan mekanismenya akan membuat tindakan kepada Ibu Asri. Tadi saya sudah sampaikan, kami sebagai masyarakat tidak ada sanksi lain selain pecat. Tidak ada sanksi lain selain pecat. Kalau nanti hasilnya tidak dipecat, kita kembali lagi. Saya sebagai ketua umum berjanji akan saya jadikan isu nasional. Saya akan minta seluruh pemuda Batak Bersatu dari Sabang sampai Merauke untuk menyuarakan ini. Berikan sanksi yang tegas kepada pengkhianat. Jadi beliau itu pengkhianat sebenarnya. Di kantor wali kota Bekasi ya. Ya itu kira-kira dari kelompok ya, kelompok tertentu yang mana mereka minta supaya kasus ini ya benar-benar diurus dan orang model-model Bu Sri ini ya harus dicopot begitu. Ya kita lihat aja ketika tidak terjadi pencopotan apakah mereka mau kembali demo atau enggak. Ya kita kan belum tahu ya, nanti kita lihat aja. Tapi mudah-mudahan ya hal-hal semacam ini nih, ini penting nih supaya ada efek jerah. Sebenarnya persoalannya kan karena tidak ada efek jerah, yang artinya tidak ada hukuman. Makanya kenapa kok mereka bisa seenak-enaknya begitu sampai sekarang ya kan. Oke kita akan lihat video lainnya ya. Ini banyak banget sebenarnya. Video ini sudah. Nah kalau kita lihat ya dalam berita nih. Harta kekayaan Mas Sriwati ASN Pemkot Bekasi viral diduga larang umat Kristen beribadah di rumah.
harta kekayaannya bikin melongo cuy. Kalau kita lihat dalam bagian ini ya. Nih, dikutip dari laman LHKPN Rabu, ternyata segini total harta kekayaan Mas Riwati mencapai 8,7 M ya. 8.743.588.525 atau 8,7 M. Gila nih. Pegawai negeri model bagaimana ini bisa hartanya banyak gini? Gajinya berapa sih pegawai negeri itu? Kalau pariwisata ya paling ya kita inilah gaji paling 5 juta 6 juta lah ya. Sama tunjangan dan lain-lain ya 10 juta. Bisa 8 M itu kerja berapa puluh tahun itu ya. Oh tapi lupa saya itu kan pariwisata ya. Kalau orang mau minta izin bikin pariwisata kan wah nggak tahu lagi lah. Tapi ya lo punya uang, lo punya kuasa katanya. Kamu punya duit, kamu larang orang beribadah kan gitu. Tapi saya rasa pun kalaupun dia ini diberhentikan ya sampai anak cucu juga nggak akan kelaparan lah. Masih tetap bisa makan lah. Karena kan memang banyak duitnya gitu loh. Sehingga duitnya ya pasti bisa dipakai 7 turunan sih. Ternyata tadi nggak kebaca. Nah ini 8,743 M. Saya Mas Riwati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan untuk dimaafkan. Saya Mas Riwati atas nama pribadi. Nah, saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton, video cuplikan tadi. Bagaimana Ibu Oknum ASN Pariwisata ini sekarang dia minta maaf dengan lemah lembut dan penuh dengan ketakutan karena memang sudah terancam akan dipecat dan juga terancam akan dipenjarakan. Nah, padahal sebelumnya kita melihat bagaimana ibu ini begitu semangat dalam membubarkan ibadah kekristenan. Saya yakin ibu ini adalah orang yang terpelajar, pasti tahu apa itu undang-undang. Bahkan selama ini yang terjadi pembubaran ibadah Kristen yang mana pelakunya adalah RT Wawan dan juga banyak lagi oknum-oknum, pasti ibu ini tahu tentang hal itu. Tapi dia juga melakukan hal yang sama. Seharusnya sebelumnya ketika ibu ini melakukan pembubaran ibadah Kristen, dia berpikir sebelumnya bahwa itu tidak baik dan melanggar konstitusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, teman-teman, hari ini ketika ibu ini meminta maaf, memang orang Kristen akan memaafkan. Tetapi tentang yang namanya hukum harus ditegakkan. Bagaimana tuntutan daripada masyarakat supaya ibu ini katanya dipecat dan ibu ini juga dihukum seadil-adilnya. Saudara, kenapa harus demikian? Supaya tidak ada lagi muncul para intoleran di kemudian hari. Dan ini boleh menjadi pembelajaran bagi para oknum-oknum tertentu supaya mereka sadar ternyata pemerintah itu tegas dalam melakukan keadilan. Tetapi kalau pemerintah tidak tegas untuk menindaklanjut ini, maka di kemudian hari akan banyak lagi muncul oknum-oknum seperti ini. Sebab mereka akan berpikir bahwa pemerintah itu tidak berani kepada mayoritas seolah-olah seperti itu. Dan saya yakin tidak semua mayoritas yang mendukung kelakuan daripada oknum ASN pariwisata ini. Pasti banyak juga dari saudara kita Muslim yang tidak suka tentang apa yang dilakukannya. Kecuali mereka adalah radikal, pasti setuju dengan apa yang diperbuat oleh ibu ini. Nah, teman-teman, yang menjadi doa dan harapan kita tidak ada lagi orang-orang yang seperti ini sengaja mau menghancurkan umat beragama. Kita yang cinta Indonesia, mari kita jaga persatuan dimanapun kita berada. Mari kita jaga toleransi. Mari kita saling menghargai satu sama lain. Ingat bahwa yang berhak menilai agama kita bukan kita, bukan orang lain, tetapi yang menilai adalah Tuhan itu sendiri. Karena itu, saudara, apapun agama kita, mari kita hargai agama orang lain tanpa mempercayai, tanpa harus mengikuti kepercayaan orang lain itu sendiri. Terima kasih teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan. Kiranya video ini boleh memberkati dan juga mengedukasi. Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.